Setelah pasca penyegelan 4 lokasi wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang terjadi kericuhan antara warga dan pihak karyawan Hibis. Warga ingin segera lokasi wisata itu dibongkar. Inilah detik-detik alat berat merobohkan gerbang Hibis Fantasi. Usai penyegelan, warga berdemo di lokasi tersebut meminta untuk segera dibongkar. Sempat terjadi kericuhan antara warga dengan karyawan wisata Hibis. Situasi kembali kondusif usai gerbang dirobohkan. Lebih lengkap terkait dengan pembongkaran wisata Hibis di Bogor di Puncak, sudah ada Muhammad Ade Afriandi, Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Ade, tadi sempat ada kericuhan antara warga dengan karyawan Hibis. Ini sebetulnya instruksi dari Gubernur Jabar kepada Satpol PP seperti apa? Apakah direncanakan sebelumnya pembongkaran ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kejadian tadi, karena dari waktu yang tidak sebentar ya, masyarakat memperhatikan keberadaan lokasi tersebut ya, yang betul itu PT Jaswita BUMD Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian pada saat berjalan ini kan bukan hanya kemarin atau bukan hanya tadi ya, jadi sudah berjalan dari tahun kemarin dilakukan penegakan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN dan Jaswita sebagai KSO ya, antara PTPN dengan Jaswita. Nah, kemudian terjadi situasi panas itu karena awalnya masyarakat di sana menginginkan pada saat setelah dikunjungi Pak Menko, Pak Menteri LH dan Gubernur, itu langsung dibongkar. Nah, kemudian ya tentulah karena di sana juga masih ada pekerja yang menyelesaikan dulu pekerjaannya sehingga terjadi situasi yang memanas. Kemudian ada ketidaksabaran lah dari warga yang ingin langsung membongkar semua. Oh, Oke. Jadi seperti itu kejadiannya. Ini jadi memang betul ini diduga menjadi penyebab banjir parah yang kemarin terjadi di awal pekan. Sehingga maka hari ini pembongkaran langsung dilakukan, tidak hanya disegel saja. Iya, jadi yang dilakukan itu kan tidak hanya Pemprov Jawa Barat berdiri sendiri ya. Tentu dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan kemudian juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi penyegelan yang dilakukan juga tidak hanya oleh Pemprov, termasuk juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup berkenaan dengan beralihnya fungsi ruang yang ada di kawasan ini. Nah, oleh karena itu yang diperintahkan oleh Gubernur Jawa Barat, apabila memang betul terjadi pelanggaran, ya diperintahkan untuk dilakukan penghentian kegiatan, kemudian yang dikategorikan terjadi pelanggaran dilakukan pembongkaran, karena arahan dari Gubernur Jawa Barat lahan tersebut dikembalikan sesuai fungsi awal, yaitu karena itu HGU perkebunan, hingga fungsi perkebunan itu menjadi core bisnis, fungsi perkebunan core bisnis. Oleh karena itu yang terjadi tadi kita memang mempersiapkan untuk pembongkaran. Ya tentunya pembongkaran kita lihat karena itu kan bukan satu bangunan ya, banyak bangunan, kemudian ada yang sudah memiliki izin PPG, ada yang belum. Nah, rencananya tadi itu diselesaikan dulu delineasi areal ataupun juga bangunan yang sudah berizin dan yang belum berizin. Sehingga nanti kita bisa pilih untuk pembongkarannya. Ya. Pak Ade, tadi Anda menyebut ada Jaswita dan juga PTPN. Selain tadi sanksi pembongkaran dan juga penyegelan, apakah ada informasi lain sanksi yang disiapkan jika memang terbukti ada pelanggaran? Ada informasi tidak ini bisa juga masuk ranah pidana kalau ada penyalahan aturan? Ya, tentu kan ada pidana lingkungan ya. Karena di kawasan yang dibangun oleh PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan dari PT Jaswita BUMD Provinsi Jawa Barat, itu kerjasama operasi dengan PTPN 8. Nah, di dalam kawasan ini ada sungai Cikamasan yang merupakan hulu dari Ciliwung. Nah, itulah yang perlu didalami, apakah ada perubahan alur sungai ya, yang tadinya alami menjadi tidak alami. Nah, itu kan harus didalami. Kalau itu betul terjadi perubahan, ya tentu kan nanti didalami ke arah pidana lingkungan. Oke. Pak Ade, jadi informasinya kan ada 4 tempat wisata yang disegel, 1 dibongkar.
Ini yang tiganya bagaimana? Apakah ke depan akan ada rencana pembongkaran juga atau seperti apa? Ya, tentu sesuai dengan hasil Gakum terpadu, dibuat langkah-langkah, artinya kita akan tindak lanjuti bersama antara Pemprov, Pemkab, juga dengan kementerian atau dengan pemerintah untuk menindaklanjuti penegakan hukum ya, baik penegakan peraturan daerah maupun undang-undang. Nah, oleh karena itu tentu ini kan bukan pekerjaan kecil dan juga bukan pekerjaan jangka pendek ya. Ada pekerjaan jangka panjang karena selesai pembongkaran atau dikembalikan kepada fungsinya kan perlu ada semacam program ya supaya bisa betul kembali kepada fungsi semula. Oke, apakah ada juga pendataan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat selain 4 lokasi wisata tadi, objek bangunan lain yang diduga menyalahi aturan fungsi penggunaan lahan di sana? Ya, sebetulnya di kawasan Puncak ini bukan baru sekarang ya. Bukan di saat COVID pun kita sudah melakukan pendataan terpadu antara Pemkab Bogor dengan Pemprov dan juga dari pemerintah. Nah, kemudian juga sudah dilakukan berbagai langkah dari mulai memberikan teguran-teguran atau peringatan. Nah, kemudian berkaitan dengan yang dilakukan hari ini, misalkan yang Jaswita ya dengan PTPN. Nah, ini kan diawali KSO antara PTPN dengan Jaswita Lestari Jaya. Nah, kenapa ini harus ditindaklanjuti? Dari persetujuan bangunan gedung yang dikeluarkan itu, dari site plan-nya itu ada 4.138 meter persegi yang diberikan izin. Nah, kenyataannya setelah dilakukan pengawasan, itu menjadi kurang lebih 12.921 meter persegi. Jadi ada penambahan luas, berarti ada penambahan gedung. Nah, tadi pada saat masyarakat tidak sabar, kami kan sebetulnya sedang mendelineasi. Ada 39 bangunan di lokasi Jaswita. Ternyata ada kurang lebih 14 yang sebetulnya masuk ke dalam izin. Ada 25 yang tidak masuk ke dalam izin. Nah, kemudian di tempat yang lainnya juga demikian, ada pembangunan-pembangunan yang tentu mengurangi cakupan dari fungsi perkebunan ataupun juga fungsi kehutanan. Oleh karena itu dilakukan Gakum oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya berkenaan dengan kaitan lingkungan hidup supaya fungsi resapan air atau fungsi ruang yang ada di puncak ini tidak terus-terusan dirubah. Baik, artinya pembongkaran sudah dilakukan dan ini bertahap menjadi agenda pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembalikan fungsi lahan perkebunan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Muhammad Ade Afriandi, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.